lah diedit dulu. Ya upload dong, pasti banyak yang nge-like, banyak yang komen, ya kan? Iya, kalau yang Emang komen tujuannya pasti banyak. begitu ya? Ah iya dong. Soalnya kalau Instagram sama YouTube nggak ada yang komen, nggak ada yang like, kayaknya gak ada gunanya kita upload. Tujuannya upload itu kok. Iya dong. Ya, inilah penyanyi kita dengan followers yang banyak, dengan apa namanya itu? Subscriber yang banyak. Nggak juga deh. Ya, Belum jadi YouTuber. Ini namanya berhasil teman-teman. Ya enggak? Oh iya sih. Apa mesti kalau berhasil hanya dengan dapat like sama dapat subscriber gitu? Kayaknya kalau kita ya, kok kita sih? Kayaknya anak-anak muda tuh begitu melihatnya. Pokoknya kalau ya like banyak, followersnya banyak, Ya. udah pasti tuh yang paling keren. Kayak kita tuh butuh pengakuan yang lebih dari orang lain. Iya. Emangnya Tante Novi ya, paling followersnya hitungan jari, jari tangan sama jari kaki ya, nggak kayak dia. Gitu. Udah dong, sama-sama teman-teman di Oh rumah. iya. Ayo. Oke, selamat sore teman-teman semua. Di sini Tante Novi dan penyanyi kita. Dan Kadi, halo, apa kabar? Nah, hari ini kita berdua mau nemanin teman-teman semua di rumah di dalam persekutuan para remaja dan filia besar. Teman-teman sudah siap semua ya? Sudah pada mandi, sudah pakai baju yang rapi, duduk di depan TV boleh, laptop boleh, HP boleh, apapun itu, karena kita masih persekutuan via online, begitu ya. Jadi, tapi berkata online begini tetap nggak menghilangkan apa ya namanya ya, rasa hikmat kita, rasa sukacita kita loh, Pak. Ya, itu pasti. Yang pasti kalau misalnya kita mau ibadah secara online ini, satu kuncinya yaitu benar-benar kita siap dari hati, kita juga harus konsentrasi. Kalau memang kita mau ibadah, kita matikan TV atau komputer atau game kita masuk kamar, kita benar-benar duduk diam dan kita dengerin firman Tuhan, kita dengerin puji-pujian, maupun kalau mau teman-teman mau ikut nyanyi di rumah, misalnya ibadahnya sendiri pun nggak masalah. Yang penting niat dari hati, konsentrasi, dan kita pasti akan bisa menerima firman Tuhan. Setidaknya ngobatin rindu walaupun udah 8 bulan ya, mungkin ada bosannya juga online terus. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau kita masih tetap rindu untuk mengikuti ibadah pra remaja dan filia besar ini. Iya, gitu. itu sedikit tips dari Kak Adi untuk teman-teman supaya nggak pernah bosan mengikuti ibadah atau persekutuan online ini. Oh ya, satu lagi lebih-lebih biar teman-teman nggak bosan juga, mungkin teman-teman bisa gabung daftar ke Tante Novi, Tante aku mau dong jadi MC gitu kan. Daripada nonton terus ya, kita cuma lihat gitu kan, biar nggak bosan. Jadi MC kan bisa juga tuh. Kalian bisa ngeliat diri sendiri di layar kaca gitu kan. Jadi Tante Novi nggak pusing nyari orang siapa ya di depan MC-nya ya. Udahlah, kita kebanyakan ngomong deh. Iya deh, kayaknya kita kebanyakan intermezzo. Teman-teman, mari kita angkat pujian untuk mengawali persekutuan kita dan ibadah kita pada pada sore hari ini. Kita angkat pujian karena kita punya Allah yang baik. Kita harus angkat pujian, Allah itu baik. Lagu kita semua ya. Lagu kebangsaan. Kasih
sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini yang begitu indah, di mana kami boleh dipertemukan di dalam persekutuan pra-remaja dan belia besar. Sekalipun kami berpisah, kami tidak berdekatan, tetapi kami tahu Tuhan, hati kami tetap Tuhan dekatkan, karena kami punya kasih yang sama, yaitu kasih Tuhan. Tuhan, kami akan memulai persekutuan hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh turut campur, supaya apa yang firman-Mu yang diperdengarkan, puji-pujian yang kami nyanyikan bersama-sama, itu boleh menjadi berkat bagi kami semua. Berkati juga teman-teman di rumah yang mungkin sedang sakit, kiranya Tuhan tolong, dan biarlah Tuhan mereka juga boleh dengan sukacita mengikuti persekutuan di sore hari ini. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan sore hari ini di dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sedang berdoa. Amin. Tadi kan di awal kita nih berdebat nih antara berhasil rank TikTok tadi loh, masalah yang followers dan lain sebagainya. Apa betul sih ya kalau followers kita banyak, subscribers kita banyak, itu yang disebut berhasil, keren gitu kan ya? Atau misalnya kita nih jualan online, ya kayak kamu lah kan jualan online tuh online. Terus kalau banyak yang beli gitu, apakah itu patokannya berhasil tuh? Terus apa lagi ya? Banyak lah ya hal-hal sekitar kita yang kalau orang melihatnya tuh kalau berhasil itu kalau kita jadi sekolah di tempat yang terbaik. Nah itu berhasil juga tuh namanya tuh. Gimana? Nah sekarang pertanyaannya juga ini nih, kalau misal ya likersnya sedikit, subscribernya sedikit, followernya sedikit, berarti itu nggak berhasil. Terus kalau kita nih, apalagi yang teman-teman masih sekolah, nggak jadi juara kelas, terus bukan anak-anak hits di sekolahnya, itu nggak berhasil. Itu ya, yang tenar ya kalau hits. Iya, yang tenar, anak-anak hits itu yang tenar. Biasanya followernya banyak tuh teman-teman sekolahnya. Itu nggak berhasil kalau misalnya mereka bukan jadi juara kelas. Terus kalau misal nih kayak misalnya udah kerja, belum bisa keluar negeri, belum bisa punya mobil, belum punya apa itu nggak berhasil. Nah itu gimana? Ya kalau begitu sih ya banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu Iya, pasti dari teman-teman begitu ya. Nah kalau gitu kita temukan aja jawabannya di sore hari ini. Yang renungan hari ini akan dibawakan oleh Tante Fatma. Udah kangen kan sama Tante Fatma? Ya. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu nih Kak. Kita nyanyi yuk. Kita mau persiapkan hati kita. Kita mau nyanyi sebuah lagu yang mungkin jarang dinyanyikan kalau di persekutuan ibadah Filia Besar dan Remaja. Soalnya susah ya. Bukan nggak susah sih enggak, cuman kalau teman-teman udah bisa lagunya enak, terus juga maknanya bagus. Iya, Nah, oke. kita nyanyikan. Ya. Dia buka jalan. Dia
tak menuntunku, sungai di gurun ku temui, tapi bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Ya teman-teman, selamat sore. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami bersama-sama akan membaca dan mempelajari firman Tuhan. Tolong kami ya Bapa, biarlah kami boleh mengerti firman Tuhan, kami boleh memahaminya, dan kami boleh menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh mendapatkan kekuatan dan pelajaran melalui firman Tuhan ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Matius 23. Matius 23 baik ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12. Akan Tante bacakan buat kita semua. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di muka bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang sudah membaca dan kita boleh menerapkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman, kalau kita berbicara berhasil, apa sih ya berhasil itu? Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan berhasil itu ya sukses, ya mendatangkan hasil, tercapai maksudnya. Berhasil artinya ada sesuatu yang dihitung, ada sesuatu yang diukur. Apa ya ukurannya? Biasanya seberapa tinggi jabatannya. Seseorang yang berjabatan tinggi, ukurannya tinggi, dikatakan berhasil. Seberapa banyak yang dipunyainya, ukurannya banyak, ukurannya besar. Seorang yang kaya,
seorang yang punya istana, seorang yang punya mobil, punya pesawat, pokoknya banyak hartanya, ukurannya banyak, dikatakan berhasil. Seberapa tinggi kehormatannya? Seorang yang dihormati ada lagi ukurannya. Seberapa banyak yang melayani atau seberapa banyak pelayannya. Itu dikatakan berhasil ketika seseorang mempunyai banyak pelayan, banyak yang melayaninya, dikatakan berhasil. Wah, kalau saya ini juga seorang ibu yang punya anak perempuan, kebetulan gak punya anak perempuan, pasti senang ya ketika anaknya punya calon suami, sudah ganteng ukurannya, sudah banyak titel, bertitel banyak, sudah kaya raya, semua punya jabatan yang dalam pekerjaannya punya jabatan, sudah mapan, punya rumah, punya pesawat dan sebagainya dan sebagainya. Artinya ada standar atau ukuran yang saya bangun untuk mendapatkan calon menantu. Kalau kita sih teman-teman, kita masih jauh ya dari memikirkan untuk menikah. Tetapi standar atau ukuran itu juga berlaku pada hal-hal yang lain, termasuk di dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik. Teman-teman, kira-kira 13-14 tahun yang lalu, suatu siang anak saya berdiri di depan pintu ya dengan teriakannya, "Mama, saya berhasil." Dia masih memakai baju olahraga, masih dengan keringatan, masih mukanya dengan hitam ya seperti itu. Dia berteriak, "Mama, saya berhasil." Hari itu dia sedang ujian praktek olahraga. Dari sekolahnya dia harus lari, ada sesuatu yang diukur, ada sesuatu yang dihitung, dia harus lari, tentunya dihitung kecepatan dan waktunya dia berlari. Dari sekolahan terus mengelilingi alun-alun dan kembali lagi ke sekolahannya. "Mah, saya berhasil, saya kedua." Nah, biasanya dia itu gak bisa lari cepat. Gimana ya bisa menyelesaikannya dan berhasil kedua. Tambahan lagi ternyata dia bilang, "Berhasil kedua, Mah, kedua dari belakang." Artinya buat dia ada sesuatu yang bisa dia capai. Kedua dari belakang artinya masih ada lagi satu orang lagi di belakang dia gitu. Dan dia berhasil. Biasanya dia tidak bisa berhasil untuk mengelilingi alun-alun sampai ke sekolahannya. Itu yang dinamakan ada ukuran, ada standar yang dikatakan dia bisa mencapai tujuannya, bisa berhasil. Nah, teman-teman, sekarang kita akan melihat bacaan Alkitab tadi. Bagaimana Yesus ketika bersama dengan murid-muridnya memperlihatkan ukuran keberhasilan menurut atau pada orang-orang Farisi. Yesus memilih beberapa tindakan dan kebiasaan di mana orang Farisi memamerkan kesalehan mereka, memamerkan keberhasilan mereka. Pada ayat yang kedua kita tadi membacanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Apa sih kursi Musa? Kursi Musa ini adalah tempat duduk untuk mengajar di dalam rumah ibadat. Kursi Musa ini biasanya diduduki oleh orang Farisi ketika mereka mengajar di situ. Kursi Musa ini berhadapan-hadapan dengan kursi jemaat dan tentunya menjadi tempat yang terhormat, menjadi kebanggaan, bisa jadi juga menjadi kesombongan buat orang Farisi ketika mereka berada duduk di kursi Musa mengajar ya, dan sementara jemaat ada di sisi yang lain berhadap-hadapan ya, seperti itu. Orang Farisi bisa jadi bangga dan menjadi sombong ketika ada di tempat terhormat duduk di kursi Musa tersebut. Pada ayat berikutnya, pada ayat yang keempat dikatakan
mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang. Orang Farisi dan ahli Taurat ini mengajar umat melaksanakan hukum Taurat yang begitu banyak, seluruhnya ada ribuan peraturan, ribuan ketetapan, begitu ketat, tidak ada kelonggaran ya. Dan itu menjadi beban bagi sebagian orang untuk melaksanakan peraturan dan ketetapan tersebut. Yesus hendak menegaskan bahwa orang Farisi dan ahli Taurat itu memang suka menampilkan hukum, tetapi mereka tidak mau menolong orang bagaimana melaksanakan hukum itu. Buat mereka itu berhasil, mereka bisa menampilkan hukum Taurat sebagai cara untuk mengabdi kepada Allah. Ya, kita lihat lagi yang lainnya. Pada ayat yang kelima dikatakan mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Tali sembayang itu teman-teman berbentuk kotak kulit kecil yang biasanya disebut tefilin. Biasanya ketika mereka mau sembayang, tefilin itu tali sembayang itu yang berbentuk kotak kulit kecil diikatkan di dahi dan diikatkan di lengan. Ya, kalau teman-teman punya teman orang Yahudi, biasanya tiap hari mereka sembayang memakai itu gitu ya. Nah, kotak kecil itu berisi yang ada di dahi, biasanya ada biliknya, ada 4 bilik dan berisi kitab perikop dari kitab Keluaran dan ada lagi kitab Ulangan, ada 4 gitu ya. Kemudian kalau yang di lengan itu biasanya cuma 1 bilik aja, 1 lubang, dan berisi juga kitab Keluaran dan Ulangan, perikop dari kitab Keluaran dan Ulangan. Nah, untuk orang-orang Farisi ini, tali sembayang atau tefilin atau kotak kecil yang berisi kitab Keluaran dan kitab Ulangan tersebut dibuat besar, dipakai yang besar. Mereka membuat kotaknya lebih besar ya, diikat di lengan ya. Tanda dari orang yang punya pengetahuan yang lebih tinggi ya, tanda bahwa mereka memamerkan ketaatannya terhadap hukum Taurat ya. Mereka memang punya pengetahuan yang lebih tinggi tentang hukum Taurat sebagai contoh untuk orang-orang lain. Jadi orang-orang lain melihat, wah ya memang ya orang Farisi itu punya pengetahuan yang lebih tinggi tentang hukum Taurat. Lihat tefilinnya aja, kotak kulit kecilnya aja, tali sembayangnya aja begitu besar gitu ya, seperti itu. Nah, tidak itu saja, tidak cukup dengan tali sembayang atau tefilin atau kotak kecilnya jadi besar, tetapi mereka juga memakai jumbai. Jumbai itu biasanya ada di 4 sudut di jubah bagian luar atau di 4 sudut di selendang doa mereka. Itu tidak cukup secukupnya saja, tetapi dibuat jumbanya itu panjang. Itu menandakan bahwa mereka punya pengetahuan yang lebih tinggi tentang hukum Taurat ya. Nah, tanda bahwa itu juga milik Allah dan mengingatkan orang pada bukan mengingatkan orang pada perintah-perintah Allah, melainkan untuk menarik perhatian semua orang pada dirinya sendiri ya. Pamer dengan tali sembayangnya, dengan jumbai-jumbainya ya. Mereka menarik perhatian orang kepada dirinya sendiri, bukan untuk mengingatkan orang pada perintah-perintah Allah. Itu berhasil teman-teman. Mereka bisa memamerkan ketaatannya terhadap hukum Taurat dan kesalehannya, dan itu menjadi kebanggaan buat diri sendiri. Nah, berikutnya pada ayat yang ke-6, orang Farisi ini juga dikatakan senang sekali mendapat tempat undangan, tempat yang utama di undangan. Mungkin di sebelah kanan atau kiri dari tuan rumah. Mereka senang sekali untuk duduk di depan di dalam rumah ibadat. Makin ke depan tempat duduknya, makin besar kehormatan orang yang mendudukinya. Dan itu berhasil. Mereka selalu duduk di tempat-tempat yang terhormat. Kemudian berikutnya pada ayat yang ke-7 dikatakan
Orang Farisi ini juga suka dipanggil rabi, ya, Tuan, dan diperlakukan sebagai orang yang sangat terhormat. Rabi, orang yang sangat terhormat. Mereka ini menuntut penghormatan, bukan penghormatan yang biasa saja, tetapi penghormatan yang lebih besar. Itu berhasil. Mereka dipanggil rabi, tidak sekedar mereka mendapat penghormatan yang biasa saja, tetapi mereka mendapat penghormatan yang lebih besar dari penghormatan biasa. Nah, teman-teman, apa yang mau dikatakan di sini dari seluruh pola hidup orang Farisi, dari berpakaiannya, dari bertindaknya sedemikian rupa sehingga menarik perhatian kepada diri mereka sendiri, untuk kepujian diri sendiri, itu berhasil, sukses dengan jabatan, dengan strata sosial sebagai orang yang dihormati. Nah, teman-teman, kita mau merenungkan bagaimana Yesus memperlihatkan keberhasilan. Kita melihatnya pada perikop tadi, pada ayat yang ke-8 sampai dengan ke-10. Ya, bagaimana Yesus mau memperlihatkan keberhasilan. Yang pertama dari ayat yang ke-8 dikatakan, janganlah kamu disebut rabi, janganlah kamu disebut tuan, karena kamu ini semua adalah saudara. Jadi walaupun dia punya jabatan apapun, walaupun dia punya jabatan setinggi apapun, jangan mau dipanggil dengan jabatan. Jangan silau dengan jabatan. Walaupun punya jabatan yang tinggi, tidak ada artinya bila tidak punya kerendahan hati. Jadi jangan bangga ya dipanggil sebagai rabi. Jangan bangga kalau dipanggil sebagai pendeta. Jangan bangga kalau dipanggil sebagai penatua. Jangan ada kesombongan, merasa dapat hidup dari dengan jabatannya ini. Karena semuanya itu fana. Nah, dikatakan kita ini semua saudara. Kita ini saling merendahkan hati. Saling, karena sebagai saudara, setara. Kita sama sebagai saudara. Dan dikatakan kita ini hanya punya satu rabi, yaitu Tuhan kita. Jangan bangga, jangan sombong, tetapi kita mau merendahkan hati. Orang yang berhasil adalah orang yang punya kerendahan hati. Ya, itu baru satu ya. Yang pada ayat berikutnya, pada ayat yang ke-9 dikatakan, jangan kamu menyebut siapapun Bapa atau Tuhan di atas Tuhan, karena kita punya satu Bapa. Artinya kita jangan bergantung kepada orang lain, orang yang bisa mampu, orang yang punya harta, orang yang bisa menyediakan segala sesuatu. Karena semuanya itu fana. Bisa jadi sekarang ia punya, bisa jadi besok tidak punya ya. Tetapi dikatakan kita punya satu Bapa ya. Kita punya satu Bapa, sang penyedia, sang provider, yang menyediakan segalanya, yang tidak fana. Nah, ketika kita punya keberserahan, ketika kita mau bersandar, ketika kita mau bergantung kepada Bapa, sang penyedia, sang provider, dan kita tidak bergantung kepada orang lain, itu berhasil. Ya, jadi yang kedua, orang yang berhasil adalah orang yang berserah, yang bersandar, orang yang punya keberserahan kepada Bapa. Nah, berikutnya pada ayat yang ke-10, yang ketiga,
Dikatakan kita punya satu pemimpin, yaitu Mesias. Jangan kita melihat keberhasilan pada seorang pemimpin. Kan biasanya kalau pemimpin itu punya banyak pelayan ya, banyak yang melayani ya, punya strata sosial yang tinggi. Tapi mari kita lihat pada satu-satunya pemimpin yang kita punya, yang disebut Mesias, yaitu Tuhan kita. Bukan hanya memberi dengan yang dia punya, bukan berapa banyak atau berapa besar yang dia berikan kepada orang lain, tetapi dia mau memberikan dirinya, mau melayani, mau berguna, mau menjadi berkat. Itu keberhasilan. Lah, dari 3 tadi ya, kerendahan hati, keberserahan, melayani, menjadi berkat. Kita biasanya teman-teman jadi anak yang muda, itu nanti saja. Lah kita ini masih muda, nanti kalau kita sudah tua. Teman-teman, kita tidak perlu menunggu menjadi tua. Berhasil di dalam Tuhan dapat mewarnai kehidupan kita dalam kehidupan masa muda kita. Kita berhasil dalam studi, kita berhasil meraih cita-cita, iya, harus kita perjuangkan, harus kita capai itu. Tetapi kita juga bisa berhasil ketika kita punya kerendahan hati. Kita juga berhasil ketika kita punya keberserahan pada Tuhan. Dan kita berhasil ketika kita menjadikan hidup kita ini bermakna. Hidup kita ini menjadi berkat buat banyak orang, buat orang lain. Ya, teman-teman, mau berhasil di jalan Tuhan? Mari kita mulai dari sekarang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih ketika kami masih mendapat kesempatan untuk kami boleh membaca firman Tuhan. Kami boleh merenungkannya. Biarlah ya Bapa, pada masa muda kami ini juga, kami terus mau belajar berhasil di jalan Tuhan. Kami mau punya kerendahan hati. Kami mau punya keberserahan kepada Tuhan. Dan kami juga mau melayani. Kami mau hidup kami bermakna. Kami mau hidup kami menjadi berkat buat banyak orang, buat orang lain. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah Tuhan tolong kami, Tuhan yang pegang tangan kami, pegang hidup kami, untuk kami terus belajar keberhasilan kami di jalan Tuhan, dan boleh mewarnai kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, sudah jelas kan Kak Adi? Teman-teman di rumah juga sudah jelaskan bagaimana tolak ukur keberhasilan yang kita pikirkan itu pasti beda dengan tolak ukur keberhasilannya Allah. Jadi yang penting hidup kita harus jadi berkat buat orang lain, Kak Adi. Ya, benar banget. Dan sekarang kita mau memberikan sedikit berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk gereja kita, ya. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui amplop atau melalui scan barcode QRISE ya, dan itu barcode-nya ada di layar kaca teman-teman. Dan mari untuk memberikan persembahan ini kita angkat pujian Besarlah Untungku, ya, kita nyanyikan bersama-sama. Jiwaku karena damai yang
ada beberapa teman kalian yang akan menaikkan doa-doa syafaat. Mari kita berdoa. Bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih Engkau telah memberkati kami dari minggu-minggu yang lalu. Terima kasih juga menghindarkan kami dari segala penyakit atau virus-virus yang di luar sana. Kami juga mau mendoakan untuk saudara-saudara atau teman kami yang sakit. Semoga mereka diberi kesembuhan, kesehatan, dan terhindar dari penyakit. Tuhan Yesus, kami juga mau mendoakan untuk Pendeta Theophany. Kiranya Engkau menjaga dia, menyemangati dia, dan terus berada di sampingnya. Dan Yesus, kami juga mau berdoa untuk keluarga-keluarga atau saudara-saudara kami yang jauh di luar sana, agar selalu sehat dan terhindar dari virus-virus ini. Dan Yesus, terimalah doa kami dan persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu untuk hari ini Tuhan. Tuhan juga berkatilah anak-anak Tuhan yang sedang melakukan pembelajaran jarak jauh Tuhan. Berkatilah mereka supaya nilai dan hasil yang mereka impikan dapat diraih Tuhan, supaya hasilnya juga memuaskan. Tuhan juga berkatilah bangsa dan negara kami Tuhan. Lindungilah bangsa dan negara kami dari virus corona Tuhan, supaya dapat cepat sembuh negara kami Tuhan. Juga berkatilah pemerintah kami Tuhan dalam mengatasi virus corona ini Tuhan, supaya dapat berakhir dengan cepat. Tuhan, juga kami minta tolong Tuhan supaya kami semua terlindungi dari virus corona Tuhan, agar sehat selalu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Ya teman-teman, akhirnya kita selesai juga ya. Gak terasa nih sebetulnya ya. Tapi tetap ingat, sekalipun teman-teman di rumah, belajar di rumah, main di rumah, semuanya dikerjakan di rumah, tetapi jangan pernah bosan untuk menjadi anak Tuhan. Jangan pernah bosan untuk melakukan hal-hal yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Betul nggak? Betul. Nah, untuk itu, mari kita tutup persekutuan kita pada sore hari ini. Kita angkat pujian Pekerja Kristus.